Habis olahraga minumnya teh panas. Hai good people, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Winona pada kesempatan pagi hari ini. Kami ini belum move on ya dari PON ke-20. Jadi masih tetap semangat dengan kostum PON. Oke, pagi hari ini saya sudah berolahraga bersama sosok yang tidak asing lagi sebenarnya ya. Beliau adalah Ibu Dinar Pakpahan SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Kaimana yang sedang ini kunjungan atau sekalian juga menjenguk lepas kangen. Lepas kangen. Luar biasa ya. Lepas kangen. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, Ibu Dinar juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Merauke ya. Ya, benar sekali. Ya, kemudian juga berpindah ke Kabupaten Biak Numfor, kemudian ke Sorong, dan yang ini terakhir nih di Kaimana. Nggak pengen ke Merauke juga balik lagi? Boleh lah. Biar selalu berdekatan dengan Hujan Hati. Boleh. Oke, pagi hari ini good people, kita akan mengajak good people nih berbincang-bincang dengan sosok yang luar biasa ya, seorang hakim dan sekarang di posisi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kaimana bersama Napet Bolen. Ya, jadi sarapan pagi kayaknya belum lengkap ya. Ibu Dinar, sebelum kita menikmati Napet Bolen. Tadi udah sempat icip-icip ya. Iya. Rasanya enak ya. Cocok banget untuk oleh-oleh. Iya, benar sekali. Apalagi Merauke ini kaya dengan pisang ya. Iya. Oke, sambil menikmati menu Napet Bolen dan juga secangkir teh manis, ini perbincangan kita ini pasti sangat hangat sekali. Nah, terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hakim, kiranya bisa menginspirasi banyak wanita atau perempuan yang juga bisa setangguh sosok Ibu Dinar Pakpahan. Ini pasti berbeda ya. Saat kita olahraga ngeteh bareng ya, sama kalau sudah menggunakan toga. Iya. Pasti ada yang berbeda. Oke, sebagai seorang hakim dengan jenjang ya, mulai dari bawah hingga saat ini dipercaya oleh negara menjadi seorang Ketua Pengadilan Negeri, tentu tidak mudah, pasti banyak tantangan, apalagi harus berbagi peran juga untuk mengurus keluarga dan sebagainya. Nah, ini kan kita butuh tips-tips ya, good people ya, untuk para perempuan-perempuan yang luar biasa. Iya, karena pasti tidak mudah, karena antara karir dan keluarga juga ini kan harus ada support ya, balancing, ya, keseimbangan. Jadi dukungan dari keluarga juga ini penting sekali ya, Ibu ya. Nah, ini pengen dari dulu sebenarnya mengulik, ingin tahu resepnya ya, good people ya. Oke. Jadi saya cerita nih. Iya, boleh cerita. Baik ya. Jadi sebenarnya antara kerja dan keluarga itu sesuatu memang yang tidak bisa kita lepas ya. Benar. Khususnya kita perempuan, memang ada sisi beratnya. Tapi kalau kita mampu seimbangkan antara kehidupan kerja dan rumah tangga, ya semuanya bisa flow atau berjalan secara seimbang. Iya. Jadi sejak menjabat sebagai hakim, sebenarnya tanggung jawab itu udah harus ada satu komitmen dulu. Iya. Karena ada komitmen bersama pasangan. Komitmen bersama pasangan. Mengingat pekerjaan sebagai hakim itu ketika kita sudah ditempatkan di satu tempat itu akan menimbulkan banyak nantinya keadaan yang nggak nyaman lah istilahnya buat pasangan. Pasti. Tapi dengan komitmen bersama masing-masing bisa saling mengerti ya mengerti dan percaya. Iya, itu yang kalau nggak mengerti, nggak percaya ya berantakan juga sebenarnya. Iya. Tapi kalau saya dari awal memang komitmen dulu yang saya kuatkan ya. Pasangan saya harus bisa menerima keadaan saya sebagai hakim yang dalam melaksanakan tugas sebagai hakim saya harus dipindah-pindah ya. Tadi udah sempat
Mbak Winona bilang pindah dari pertama di Merauke pindah ke Biak. Di Merauke waktu itu tahun berapa ya? Saya di Merauke pada saat itu tahun 2007. 2007 penempatan ya? hakim pertama. Oh, penempatan hakim pertama 2007. 2007 sampai tahun 2012 awal. 2012 awal ya. Berarti cukup lama ya? Ini Cukup sekitar lama. 5 tahun. Ada ceritanya juga kenapa cukup gitu. lama. Karena Pasti menarik nih kalau ceritanya. jadi pada saat itu penempatan pertama itu kan masih bujang ya. Gitu. Masih bujang, ketemu jodoh di sini. Setelah menikah ada planning kan gitu. Jodoh Planning. dengar-dengar jodohnya ganteng ya. Nah, biasa di sini letak tantangannya. Iya. Kan dalam suatu hubungan pasti godaan selalu ada. Iya. Kan kembali lagi Iya, ke pasangan benar. itu bisa megang komitmen Iya. dan saling percaya itu Iya. kuncinya. Ya kalau nggak saling percaya tetap akan ada gejolak konflik Benar. ya. Apalagi dengan posisi kita Harus terpisah ya. benar. Gitu. Jadi bertugas di sini 5 tahun. Setelah 5 tahun saya pindah ke Biak. Ke Biak berpisah lagi selama kurang lebih 3 tahun juga. 3 tahun antara pasangan saling mengunjungi ya tergantung keadaan juga gitu. Ya artinya karena masing-masing kerja. Iya. Jadi waktu harus disesuaikan dengan situasi kerja kita. Tapi menariknya tuh bersama pasangan juga artinya ruang lingkup pekerjaannya juga sama ya, jadi bisa saling itu waktu di Merauke sebenarnya enak sinergi, ya. iya. Bersinergi. Cuma Iya. karena saya udah dikasih ke tempat lain, jadi situasinya jadi berbeda juga kan. Bisa sambil sharing kasus juga gitu ya. Menariknya gitu Ya bisa nih karena kebetulan pasangan saya juga suami saya. Ini bisa disebutkan namanya. Ya biasa orang bilang Pak Hince. Iya. Pak Hince lah gitu. Iya. Jadi kerjanya di Bapas Merauke ya. Jadi memahami juga ya tugas seorang hakim itu seperti apa, Ya, harus itu. apa. Itu dulu komitmen awal. Iya. Kalau nggak bisa terima saya sebagai hakim yang pindah ke sana, pindah kemari, waktunya juga kita tidak bisa tentukan. Ya mungkin udah berantakan semua juga. Tapi sampai dengan sejauh ini, mulai saya meniti karir sebagai hakim, naik sebagai wakil sampai ketua saat ini, puji Tuhan ya semuanya berjalan dengan lancar, hubungan pun tetap aman ya, nggak ada kendala seperti itu. Iya, biasanya itu kan ada ungkapan ya, di balik suami yang hebat ada istri ya. Begitu juga sebaliknya ya. Ya sebenarnya harus seimbang, sejajar dan saling mensupport. Iya benar sekali. Itu sudah menariknya itu karena kebetulan Ibu Dinar dan suami ya Pak Hince itu ruang lingkup pekerjaannya di air yang sama, jadi bisa saling mendukung dan memahami ya pekerjaan-pekerjaan terkait masalah hukum itu kan tidak mudah ya. Nah untuk putra putri sudah berapa? Kalau untuk putra putri sudah ada 3 ya. Sudah ada 3 ya. Ini juga akan menambah warna dalam kehidupan. Betul sekali. Mereka ini support sistem kita juga ya di dalam keluarga gitu. Ya. Jadi pencapaian apa yang mau dilakukan atau diraih kan kembali kepada anak-anak juga ya yang akan menerima manfaat dari apa yang kita kerjakan. Ya istilahnya kan orang tua kerja buat anak-anak. Iya benar. Buat siapa lagi? Ya buat anak-anak dan keluarga dan tentunya ya masyarakat kalau memang. Nah dari jenjang-jenjang karir yang sudah dilewati hingga saat ini di posisi sebagai ketua pengadilan kayak mana ya, tantangan terberat menurut Ibu Dinar itu apa sih dalam pekerjaan? Tantangan terberat ya ketika kalau sejauh pengalaman saya sebagai hakim ya, tantangan terberat karena ketika memutuskan kalau terkait perkara ya, khususnya perkara cerai. Nah itu merupakan suatu tantangan dalam keterkaitan ini menyangkut perceraian kan sifatnya pribadi ya dan terkait dengan yang maha kuasa juga. Dalam artian kita memutus sesuatu yang sebenarnya oleh Tuhan pun dilarang kan gitu. Itu
suatu apa ya, ada perdebatan batin, kayak konflik gitu. batin Ada juga ya konflik ketika batin. harus memutuskan ini bercerai atau tidak. Ya, karena artinya ada suatu pertanggungjawaban nantinya yang harus kita kembalikan. Mungkin ya di sisa akhir hidup kita ya kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan seperti itu. Jadi ketika mengambil suatu keputusan untuk memisahkan orang itu, ya saya biasanya agak sedikit berat ya. Saya lebih cenderung mengedepankan ya kalau bisa berdamai. Apalagi kalau pasangan itu sudah menjalani kehidupan rumah tangga yang sudah cukup panjang, ada anak-anak, itu kan suatu keadaan yang sangat berat sebenarnya kan gitu. Artinya dalam mengambil kebijakan itu kan ada rasa subjektivitas yang bermain juga. Jadi batin kita tuh gimana ya, kayak gimana nih, saya ini Tuhan bilang kan ya nggak boleh menceraikan kan gitu. Tapi ya akhirnya kita harus memposisikan diri kita berdiri di posisi hukum negara dan hukum Tuhan kan gitu. Jadi memang kita harus mampu menepis perasaan itu juga gitu. Pernah merasa iba tidak ya dengan ini, terutama kasus perceraian ya, terhadap entah penggugat atau tergugat, terlapor atau yang dilaporkan, seandainya itu entah dari pihak perempuan, istri atau suami juga terhadap istri, tapi terutama kepada di posisi terlapor ini, seandainya dia itu perempuan atau seorang istri, artinya tergugah tidak untuk bisa membela begitu. Kalau untuk membela salah satunya sebenarnya enggak, peranan hakim nggak bisa seperti itu. Nah, kalau sejauh pengalaman saya senantiasa berusaha kalau bisa kalian juga berdamai. Flashback kembali hubungan awal di mana kalian menyatukan diri. Biasanya saya lebih cenderung memberikan advice dulu gitu, nasihat. Ini keputusan perceraian itulah sesuatu keputusan yang terakhir ketika memang ada keadaan yang mengharuskan memang berpisah gitu. Tapi kalau alasan-alasannya masih bisa ditoleransi saya rasa sebaiknya ya berdamai kayak gitu. Saya lebih menekankan seperti itu sih ke pihak-pihak ya, baik di kedua pihak lah, baik sisi penggugat maupun tergugat. Kalau ada kasus seperti itu saya lebih cenderung ayolah flashback kembali lah kisah asmara sebelumnya seperti apa, seperti itu. Terus saya jadi sedikit subjektif. Tapi untung ada Napet boleh sih. Bisa mencairkan suasana. Jadi saya kok jadi terbawa perasaan. Jadi mau olah rasa dulu. Oke, good people, jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan kami yang semakin menarik. Nah, ini bisa dicoba nih. Ini yang rasa keju. Ini yang rasa keju, kayaknya saya milih yang coklat ya. Kalau saya suka keju ya, ada asin-asinnya gimana. Ini baru saya lihat ini Mbak Win. Dulu waktu bertugas di sini tahun 2007 kayaknya ini belum ada. Ini sesuatu apa ya? Yang kreasi yang baru saya rasa ini. Saya rasa dulu ya, boleh ya? Boleh. Ini bagi yang mau diet pas, apalagi kalau dietnya satu kotak. Enak banget ya. Enak banget. Pas dengan tehnya. Ibu Hakim ini kan pasti hampir sebagian waktu di pengadilan ya untuk melaksanakan tugas sebagai hakim. Nah, kira-kira ini kapan masaknya ya? Jadi sebenarnya bukan nggak masak. Itu masuk kantor itu kan jam 8 ya. Jadi anak-anak kan juga sekolah ya. Jadi tetap masak lah. Ya pagi sebelum anak-anak pergi sekolah ya kita harus siapin sarapan ya. Sarapan ya paling makanan-makanan beratnya ya setelah pulang
pulang kantor atau enggak pada hari Sabtu. Oh, hari Sabtu ya. Jadi ada Di banyak situ, waktu ya bersama, iya. me time lah bersama keluarga. Biasanya kita atur seperti itu. Iya. Nah, Ibu Dinar kan bertugas di Merauke, Biak, Sorong, sekarang kayak mana ya? Tren kasus yang cukup menonjol ya dari tahun ke tahun itu, biasa kasus apa saja ya? Untuk di kayak mana? Ya, ya, bisa di Merauke, Biak, Sorong, sampai sekarang kayak mana? Kecenderungan tren kasus yang berkembang. Oke. Jadi kalau untuk kasus itu sendiri biasanya masing-masing daerah itu ya punya kekhususan gitu. Iya. Kayak di Kaimana itu ini karena kebetulan Pengadilan Negeri Kaimana juga ini kan baru dibentuk 3 tahun yang lalu. Jadi gini, untuk kasus-kasus yang sementara naik ya itu kebanyakannya perlindungan anak, kasus perlindungan anak ya, pelecehan terhadap anak itu relatif banyak di Kaimana saat ini. Makanya ya mungkin harus ada semacam sosialisasi undang-undang itu sendiri biar apa ya, anak-anak itu paham gitu loh. Paham dalam arti dia bisa menjaga dirinya, orang tua pun bisa mengawasi keberadaan anak-anak itu kan begitu. Iya. Jadi karena kita masih baru, saya masih berusaha membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga stakeholder di sana untuk membangun suatu koordinasi dan sinergi biar penerapan perlindungan terhadap anak itu bisa dilaksanakan secara baik. Iya, seperti itu. Iya. Tadi Ibu bilang banyak ya kasus-kasus pelecehan, artinya yang sampai dibawa ke meja hijau ya. Nah itu dalam kasus-kasus kayak pelecehan seperti itu, ini kan seperti pada umumnya ya, biasanya anak-anak di bawah umur yang belum paham dan sebagainya. Apakah sama juga seperti di kebanyakan daerah juga? Itu karena dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti itu. Biasanya memang yang melatar belakangi selalu orang yang terdekat. Iya. Ya kan gitu. Jadi memang harus ada kewaspadaan juga gitu. Jadi nggak selamanya orang di dekat kita itu nyaman gitu kan. Bisa saja sewaktu-waktu dia melakukan hal-hal yang memang di luar dugaan kita gitu. Jadi memang harus tetap diwaspadai. Peranan orang tua itu perlu untuk mengawasi anak-anak. Iya. Nah, di sisi lain kalau untuk stakeholder ya sesuai dengan fungsi dan perannya ya disitulah harus melakukan segala proses untuk pelaku-pelaku yang memang melakukan perbuatan yang melanggar aturan ya kita harus tindak seperti itu. Iya. Nah, kalau terhadap kasus-kasus lainnya ya seperti kekerasan terhadap perempuan pada umumnya atau kayak KDRT apa itu cukup tinggi yang Ibu temui di berbagai wilayah? Kalau ya cukup tinggi juga kayak dulu di sana lumayan banyak kekerasan terhadap perempuan ya, kayak penelantaran, terus tidak dinafkahi, banyak pemukulan juga yang pada akhirnya semua bermuara ke perceraian gitu. Jadi kalau misalnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu udah diproses, biasanya endingnya akan masuk di perdata. Gitu. Makanya kadang-kadang perempuan dilema juga sebenarnya ketika dia jadi korban untuk melapor, mikir panjang gitu. Karena akan ada akibat efek yang lain, gitu. Makanya memang kita juga dilema juga ya, saya lihat perempuan-perempuan yang menjadi korban mau melaporkan, di sisi lain akan ada imbas selanjutnya buat dia. Karena pasti imbas yang paling besar yang berdampak tuh secara ekonomi ya. Ya benar. Makanya perempuan itu harus maju. Perempuan itu harus tangguh, maju, mandiri, harus mampu berdiri untuk dirinya sendiri. Gitu. Dan berpendidikan ya, karena dengan pendidikan yang baik, apapun yang terjadi dia bisa tetap survive. Iya, survive. Gitu. Jadi ketika misalnya dia jadi korban, dia dia nggak down gitu, tapi dia mampu bangkit kembali menjadi sosok yang lebih kuat. Gitu. Seorang perempuan harus punya jiwa seperti itu. Oke. Dari banyak kasus perceraian ya, selain mungkin masalah ekonomi dan sebagainya itu, kasus-kasus apa lagi nih yang menarik? Ya, banyak kayak apa ya, penganiayaan, ada juga tentang kayak penganiayaan kayak
perkelahian itu banyak juga, karena semakin baju satu daerah tingkat kejahatan pun akan semakin meningkat kan begitu. Iya. Kalau kasus perselingkuhan yang kemudian bermuara pada perceraian, nah itu seimbang juga itu. Jadi biasanya kalau udah ada kasus perselingkuhan, makanya seperti tadi saya bilang, perempuan yang biasanya jadi korban agak sedikit enggan kadang-kadang melaporkan kasusnya. Akhirnya kan jadi korban lagi kan. Sebenarnya kalau memang ada kasus seperti itu dia harus tough gitu loh, harus kuat gitu loh. Udah jadi korban, masa diam aja kan gitu. Lapor dong, proses dong, kan begitu. Nah, jadilah perempuan yang kuat gitu. Tapi kebanyakan perempuan kita saat ini masih ada keraguan-keraguan. Iya, karena sering kadang perempuan yang menjadi korban ya, umpama suaminya selingkuh, terus biasa ujung-ujungnya itu kan buntutnya KDRT dan sebagainya. Ketika dia mau melapor, terkadang tuh masih dilematis dengan anggapan keluarga besar. Kamu sudah mencoreng keluarga, aib dan sebagainya, dan itu pasti akan mendapatkan satu tekanan lagi, seolah-olah kita ini perempuan ini kurang bagus gitu karena membuka aib keluarga. Kadang-kadang di posisi ini kan perempuan jadi dilema juga ya Ibu ya. Makanya itulah sosok kita sebagai perempuan yang biasanya orang bilang makhluk lemah, sebenarnya bukan makhluk lemah kalau menurut saya. Cuma kita belum punya kekuatan hati untuk berdiri gitu loh. Ya kan? Jadi kita senantiasa ada yang memegang kayak keluarga, nanti apa kata keluarga, apa kata tetangga, sebenarnya apa tidak kata usah teman. pusing ya, apa kata mereka ya. Nggak usah pusing dengan omongan. Kita yang menentukan menjalani kehidupan kita, susahnya kita, sedihnya kita, kesulitan kita yang tahu, bukan orang lain. Nah gitu. Jadi sebagai perempuan kita harus tough ya, kuat, berani menghadapi segala sesuatunya dengan sikap itu tadi tegar gitu. Bahasa-bahasa penghakiman yang akan muncul dari lingkup keluarga ya, yang lebih banyak kayak menghakimi perempuan tuh itu tadi seolah-olah, tapi itu bisa terbantahkan anggapan-anggapan itu kalau kita tetap berdiri dengan porsi kita. Apalagi punya kemampuan ya, kita bisa survive secara ekonomi kayak gitu ya. Oke, nah ini yang menarik juga ya Ibu ya, ketika harus menyidangkan kasus umpama pembunuhan, perceraian, pemerkosaan dan sebagainya. Ini pelakunya ini yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan ya, itu kan itu bagaimana perasaan Ibu untuk menghakimi si pelaku yang notabene ini laki-laki dan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan sangat dirugikan sekali. Apakah kadang muncul subjektivitas seperti itu atau tetap berpegang pada niat ya. Tapi kan pasti bermain juga kan, ada rasa yang bermain juga. Kepo. Kita sebagai hakim sebenarnya kan netralitas tuh harus ya. Kita nggak boleh berpihak. Jadi kita harus berada di tengah. Jadi ketika melihat kasus yang seperti tadi, kita harus melihat nanti faktualnya seperti apa, ya kan? Nah, akibat dari perbuatan itu seperti apa. Jadi latar belakang kasus itu kita harus gali dulu gitu loh. Kalau memang benar-benar istilahnya apa yang dialami korban sesuai dengan fakta di persidangan, ya kita harus kasih sikap yang tegas dan tindakan yang tegas gitu loh. Saya kalau untuk pelaku pemerkosaan ataupun pembunuhan yang sifatnya tidak humanis ya, tidak berperi kemanusiaan, saya juga termasuk orang yang keras ya. Saya tegas dan saya tidak kasih ampun kalau saya. Iya. Itu dalam mempelajari sebuah kasus yang nanti harus diproses seperti itu berapa lama tuh? Jadi ketika masuk berkas ya, kan sistemnya sekarang juga kan semua sudah online ya. Jadi ketika berkas dilimpah oleh pihak kejaksaan itu langsung termonitor, terdaftar melalui SIP kita itu sistem penulisan. Sekarang kan sudah ketika itu masuk dari bagian PTSP, nanti akan masuk dari PTSP ya. Ketua. Di situ kita akan tunjuk majelisnya. Ketika majelisnya sudah ditunjuk, majelis itulah berperan untuk mempelajari tentang kasus yang diajukan itu. Jadi ketika sudah majelis memegang perkara itu, saya nggak boleh campur di situ. Itu menjadi kewenangan dari majelis yang ditunjuk untuk menyelesaikan, untuk mengproses sampai dengan finalnya seperti apa dalam putusannya seperti itu.
Jadi semua sekarang dengan transformasi digital ini semua terbuka ya. Terbuka. Tidak bisa lagi main-main mata. Main-main mata. Nah, kalau bicara main-main mata, ini ada hal yang menarik ya. Good people, kita bersama kami. Ya, ini kayaknya masih banyak nih ya. Kebetulan kalau namanya makan-makan tuh paling enak. Jadi ini wilayahnya ibu, ini wilayahnya saya. Seperti wilayah bebas korupsi. Benar-benar. Iya kan, ini ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dieksekusi. Oke, bicara tentang sebuah komitmen ya dari Kemenhukam ya terkait wilayah bebas korupsi, wilayah wilayah bersih, bebas melayani. Nah, ini kan tiap-tiap pengadilan kan juga punya komitmen ya. Sementara jargon-jargon tuh sedang gencar-gencarnya disuarakan supaya membangun satu persepsi yang positif terhadap sebuah proses peradilan seperti itu. Nah, kan tentu bukan sebuah jargon saja, tetapi harus diikuti dengan implementasi yang benar-benar. Nah, sebagai seorang petinggi 01 di Pengadilan Negeri Kaimana, nah ini untuk bisa menerjemahkan ini dalam bentuk implementasinya, hal apa saja nih yang sudah dilakukan? Jadi untuk program yang tadi ditanyakan itu untuk WBK dan WBBM ya. Iya. Untuk Pengadilan Negeri Kaimana sendiri sejak dia berdiri pada tahun 2018 bulan Oktober ya. Iya. Pemimpin sebelum saya itu udah mencanangkan. Iya. Sudah dicanangkan dan sudah kita tanda tangani dalam bentuk satu komitmen bahwa kita akan melaksanakan WBK dan WBM pada Pengadilan Negeri Kaimana. Yang nantinya visi misi pelaksanaan ini akan saya laksanakan setelah saya kembalinya nanti. Kami harus banyak yang harus kami benahi terlebih dahulu, mengingat saat ini gedung kami itu masih masih setting plat dari Pengadilan Negeri Fakfak, sudah digibahkan. Itu yang sementara saya coba benahi, memaksimalkan semua sarana prasarana biar bisa memenuhi standar dari WBBM ini, termasuk pencapaian WBK-nya seperti itu. Jadi memang harus ada peningkatan sarana prasarana yang memang secara pendanaan memang nggak ada. Jadi kita dituntut untuk mampu berkarya dengan modal yang ada. Artinya modal ya dalam diri kita itu yang kita kemas menjadi satu wujud yang jelas gitu loh. Kita benahi, kita dipaksa untuk berpikir gimana caranya biar ini bisa terwujud, biar bisa pengadilan dalam memberikan pelayanan itu memang benar-benar bersih dari semua godaan. godaan masih ada yang suka menggoda dan bisa membuat seorang hakim itu tergoda, Ibu. Kalau dengan adanya program ini, kalau untuk Pengadilan Negeri Kaimana sendiri kita no untuk korupsi, no untuk sesuatu kita melayani dengan bersih, gratifikasi atau apapun itu seperti itu, kita bersih dan tidak ada itu namanya pungutan liar dan sebagainya. Nah, ini sebuah komitmen, pasti juga diikuti juga pasti. Ketika kita berkomitmen kan ada tantangan godaan yang artinya tidak dari dalam diri kita internal ya, tapi eksternal juga. Pasti mama untuk kasus-kasus tertentu juga pasti mencoba mungkin ya kayak seperti itu. Nah, menghadapi seperti itu bagaimana? Pasti kan tidak semua orang yang mencari keadilan juga kan tulus hati ya, pasti juga ada yang macam-macam lah kayak gitu. Untuk sosok Ibu Dinar sendiri, kalau saya sendiri, kalau kamu mau selamat jangan coba gitu ya kan? Kalau mau karirmu bagus panjang, belajarlah untuk tetap bersih, bertahan dengan keadaan yang ada, dalam arti maksimalkan potensi yang ada dalam dirimu tanpa tergoda, tanpa harus
mampu diiming-imingi dan sebagainya. Kita harus punya komitmen lah. Kalau say no, ya no aja gitu loh, ya kan? Toh dalam sisi lain kita ini kan semua udah sistem penggajian kita kan udah jelas. Saya rasa yang sudah kita dapat sudah boleh mencukupi semua kebutuhan kita dan tidak perlu lagi, saya rasa antara hak dan tanggung jawab seimbang, sudah seimbang lah. Tinggal kita melaksanakan tugas kita sebaik mungkin, ya kan? Iya. Seperti itu. Karena tentunya untuk dengan jenjang karir seperti ini kan tidak diraih dengan mudah ya. Nah itu yang dijaga dengan komitmen itu kan. Karena dunia sekarang cari pekerjaan susah, jadi jangan sia-siakan pekerjaan ya, jangan sia-siakan tanggung jawab yang sudah diberikan untuk hal-hal yang nantinya akan menjatuhkan kau gitu kan. Benar sekali. Jadi harus komitmen dari awal. Apalagi ibu dengan 3 orang putri ya, itu juga harus menjadi panutan yang ideal bagi anak-anak kan, seperti itu. Juga bukan anak-anak saja, mungkin orang-orang di sekitar ibu dengan ada staf di bawah itu kan menjadi panutan ya. Ada berapa staf di Kaimana? Di Kaimana untuk pegawai definitifnya ada 19 orang ya. Untuk honorernya, PPNPN-nya itu ada sekitar 8 orang. Jadi kami di sana secara keseluruhan termasuk saya berjumlah 28 orang. Hakim 6. Hakim 6. Sudah termasuk saya. Iya, gitu. Ketua ya. Iya, untuk wakil sementara kosong. Wakil kosong. Iya. Luar biasa ya, Bu ya. Oke, jadi di Kaimana baru berapa lama ya, Bu? Saya di Kaimana baru kurang lebih 7 bulan ya. 7 bulan ya. Tapi dengan sejumlah gebrakan-gebrakan menghadapi tantangan-tantangan juga yang tidak mudah. Iya benar. Iya, dari reward ada sukacita di dalamnya untuk tetap menjaga komitmen sebagai seorang hakim yang bersih. Nah, bagaimana untuk good people sekalian atau juga mungkin anak-anak muda yang saat ini sedang mengambil kuliah hukum, bisa memiliki panutan-panutan terhadap para penegak hukum yang ada di Papua. Oke, ini ada pesan-pesan nih untuk anak-anak muda nih. Jadi untuk pesan ya generasi muda ya. Pesan saya belajar tekun karena dunia sekarang adalah dunia milenial ya, yang dituntut untuk mampu berkembang maju dengan diiringi dengan jalannya teknologi. Ketika kita tidak memahami teknologi, maka kita pun akan keterbelakang seperti itu. Jadi belajar untuk lebih, jangan patah oleh suatu keadaan yang memang enggak. Artinya gini, kadang-kadang ada suatu keadaan yang memang kita nggak bisa survive karena situasi sarana yang nggak ada. Ya kita harus explore gitu. Gimana caranya biar bisa itu ada? Ya kita yang harus mencari cara bagaimana kan kita explore lah apa yang ada dalam pikiran kamu. Seperti itu. Selalu untuk tetap bisa maju berkembang gitu, kreatif gitu. Seperti Noken kan. Seperti ini nih. Seperti Noken ya. Boleh ini. Dulu belum ada, sekarang udah ada. Sudah ada. Ini karena kreatif ya. Oke, Ibu Dinar luar biasa ya, yang saat ini dalam kunjungan kerja tapi juga kunjungan keluarga. Ya ini juga berkat Tuhan yang luar biasa ya, Ibu ya. Oke, bersama staf ya Ibu ya. Bersama staf saya. Dan rekan-rekan hakim ada 3. Staf keperdataan hukum pidana sama kepegawaian. Berjumlah 7 orang saya bawa. Merauke. Setelah dari Merauke dengar-dengar ada mau ikut kegiatan lagi. Jadi setelah kembali dari Merauke ini kami ada kegiatan pembinaan dari Mahkamah Agung di Sorong. Nanti yang dipanggilkan saya sama hakim 1, yang lainnya nanti akan lanjut ke Kaimana seperti itu. Oke, luar biasa, profisiat ya Ibu ya dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kaimana. Sehat selalu, keluarga juga Tuhan jaga, lindungi, dan terlebih menjaga komitmen untuk seorang hakim yang bersih dan berwibawa tentunya.
Ibu Dinar, terima kasih untuk bincang-bincang kita pagi hari ini ya, sambil menikmati Napet Bolen. Oke, good people di mana saja berada, kiranya perbincangan kita ini boleh menginspirasi setiap kita untuk senantiasa berpegang pada komitmen, baik pada diri sendiri, keluarga, dan tentunya juga dalam pekerjaan kita melayani masyarakat. Saya Winona undur diri, terima kasih Ibu Dinar Pakpahan, sehat selalu, bye-bye.